Selamat pagi. Setelah mengetahui penjelasan routing secara umum, selanjutnya akan dibahas routing secara spesifik, yaitu routing statis. Masih bersama saya, Pak Ardi Aryansyah. Mari kita pelajari. Pembahasan kali ini pada materi routing statis, yaitu mengenai pengertian, ciri-ciri, cara kerja, perintah dasar, dan tabel routing. Pengertian routing statis. Routing statis adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual, baik ketika awal membuat ataupun ketika ada penambahan network baru. Dua, ciri-ciri routing statis. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Jalur yang dilalui spesifik, yang dibuat oleh administrator. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh administrator. Untuk routing statis sendiri, biasanya digunakan untuk jaringan dengan skala kecil. Cara kerja dari routing statis yaitu konfigurasi dilakukan manual oleh administrator. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Perintah dasar routing statis pada Cisco Packet Tracer yaitu sebagai berikut. Perintahnya adalah IP spasi route spasi destination spasi subnet mask spasi next hop address atau gateway. IP route adalah perintah untuk membuat routing statis. Destination yaitu network tujuan yang akan ditambahkan. Subnet mask adalah subnet mask yang digunakan pada network. Next hop address adalah alamat dari router yang menghubungkan antar router ke router tujuan, atau ini bisa kita sebut sebagai gateway IP address-nya, yaitu pada router lain yang terhubung pada router yang sedang kita gunakan atau kita konfigurasi. Tabel routing. Tabel routing terdiri dari destination. Destination dapat berupa alamat IP versi 4 atau prefix alamat IP versi 4. Dalam Windows, kolom ini dinamakan network destination dalam display perintah route print. Kedua, subnet mask atau network mask. Subnet mask digunakan untuk menyesuaikan tujuan alamat IP versi 4 dari nilai paket yang dikirim dari field destination. Pada Windows, kolom ini dinamakan net mask. Selanjutnya adalah next hop. Alamat IP versi 4 yang dilewati pada tabel router di Windows, kolom ini dinamakan gateway. Selanjutnya adalah interface. Interface jaringan yang digunakan untuk mengirim kembali paket IP versi 4.
Dalam Windows, kolom ini berisi alamat IP versi 4 yang ditugaskan sebagai interface. Dan yang terakhir adalah metrik, merupakan angka yang digunakan sebagai indikasi penggunaan route atau rute, sehingga menjadi rute yang terbaik di antara banyak rute dengan tujuan yang sama bisa dipilih. Metrik dapat menunjuk pada banyak links di jalan ke tujuan atau rute yang diinginkan untuk digunakan, tergantung banyaknya link. Entry-entry rute, dan setiap entry rute terdiri dari IP address. Itulah penjelasan mengenai routing statis. Ini baru teori mengenai routing statis ya, hanya untuk pengetahuannya saja. Nah, dalam mempelajari ini, untuk apa sih? Nah, kalian mempelajari routing statis ini untuk mengetahui nantinya dalam menentukan atau menggunakannya, kalian sudah tahu bagaimana cara kerja dan perintah dari routing statis itu sendiri. Nah, tadi juga untuk perintahnya baru dibahas untuk yang Cisco Packet Tracer ya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai konfigurasi routing statis pada mode simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Terus ikuti pembelajaran ini, tetap semangat, dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih.